Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi S1 Keperawatan, kelompok 6, kelas 4C. Di sini kami akan memberikan pendidikan kesehatan terkait diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Dari mana nih? Sumpah ya. Sekarang kan baru jam setengah 10, tapi aku udah pipis lebih dari 3 kali. Wah, Kenapa ya? ya kalian kenapa? Kalian lapar gak? Lah, bukannya tadi kita dari kantin, Bil? Tahu nih, sumpah aku lapar banget. Padahal kan tadi udah makan ketoprak. Sering haus, sering pipis, jangan anggap sepele, siapa tahu itu tanda diabetes. Ayo kenali diabetes. Apa sih diabetes mellitus itu? Jadi, diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia, yaitu meningkatnya kadar glukosa akibat gangguan dari sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Apa sih penyebab diabetes mellitus itu? Penyebab diabetes mellitus ada dua. Yang pertama ada diabetes tipe 1 yang disebabkan karena kerusakan imun. Jadi sistem dalam kekebalan tubuh kita itu merusak atau menyerang sel pankreas. Akibatnya sel dalam tubuh kita itu tidak bisa memproduksi insulin. Yang kedua ada DM tipe 2 atau resistensi insulin. Jadi sebenarnya tubuh kita itu memproduksi insulin, tetapi karena sel tubuh kita itu sedang peka atau tidak cuek, jadi terjadi resistensi. Akibatnya gula di dalam tubuh kita itu menumpuk di dalam darah. Nah, apa aja sih faktor resikonya? Faktor resiko yang dapat menyebabkan diabetes itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor resiko yang dapat diubah dan juga ada faktor resiko yang tidak dapat diubah. Nah, apa aja ya kalau misalkan faktor resiko yang tidak dapat diubah? Yang pertama itu ada usia, lalu ada genetik dan juga ada riwayat keluarga. Nah, apa aja sih faktor resiko yang dapat diubah? Yang pertama itu ada obesitas, lalu ada stres, lalu ada merokok, dan juga ada gaya hidup yang tidak sehat. Ada 4 tanda dan gejala utama pada diabetes mellitus. Yang pertama yaitu polifagia, sering merasa lapar meskipun sudah makan. Yang kedua polidipsi, rasa haus yang berlebih secara terus-menerus. Yang ketiga poliuria, sering buang air kecil terutama di malam hari. Yang keempat penurunan berat badan secara drastis. Lalu ada 4 gejala tambahan pada diabetes mellitus. Yang pertama yaitu penglihatan menjadi tidak fokus atau buram. Yang kedua, tubuh merasa lebih cepat lemas tanpa aktivitas yang berat. Yang ketiga, luka pada kulit sulit sembuh dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengering. Yang terakhir, sering kebas atau gatal pada area tangan dan kaki, terutama pada area lipatan-lipatan pada kulit. Komplikasi diabetes mellitus terjadi karena kadar gula darah tinggi yang merusak pembuluh darah dan saraf. Komplikasi terbagi menjadi dua, yaitu ada komplikasi akut dan komplikasi kronis. Untuk komplikasi akut ada hiperglikemia dan hipoglikemia. Lalu pada komplikasi kronis ada retinopati yang terjadi karena kerusakan pada mata, lalu nefropati yaitu gagal ginjal, dan neuropati pada saraf. Lalu ada penyakit jantung, stroke, dan luka diabetik. Tapi jangan khawatir, diabetes bisa dicegah dengan cara yang sederhana, yaitu cukup ingat satu kata, yaitu stop. S. Sehatkan pola makan. Batasi konsumsi gula dan makanan-makanan cepat saji. Ganti dengan makanan yang lebih sehat. Contohnya sayur, buah, dan air putih. T. Teratur bergerak. Tidak perlu melakukan olahraga yang berat, cukup dengan aktivitas ringan dan rutin. Contohnya seperti jalan cepat 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. O. Optimalkan pencegahan dengan kontrol tim. Jika memiliki faktor risiko seperti usia dan genetik, jangan tunggu gejala muncul. Cek gula darah secara berkala agar masalah dapat ditemukan sejak dini. P. Positive lifestyle. Hentikan kebiasaan merokok, kelola stres, istirahat yang cukup, dan jaga berat badan agar tetap ideal. Diabetes mellitus dapat dicegah sejak dini. Dengan stop, kita bisa melindungi diri kita dan orang yang kita sayang. Stop diabetes mellitus.